wa nafa'ana bi madmumun syar'an, dicela oleh syariat agama. Sehingga suatu ketika dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abi Hurairah,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat dalam sebuah pasar. Begitu lewat, Rasulullah melihat ada setumpuk makanan. Kemudian Rasulullah memasukkan tangannya ke dalam makanan tersebut. Begitu dimasukin tangannya ke dalam, panalat balalan. Tangan Rasulullah menemukan tangannya dalam keadaan basah. Berarti makanan yang di atas makanan kering, yang di bawah basah. Yang di atas yang bagus, yang di bawah yang jelek. Apa kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada pedagang tersebut, wahai pedagang makanan, ini kenapa asobatkus sama wahai Rasul? Ini makanan kena air hujan, kehujanan, sehingga basah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, apalah ja'altahu fawqat ta'ami. Hei pedagang makanan, kata Rasulullah, kenapa kau tidak simpen itu makanan di paling atas biar orang lain ngelihat? Kalau zaman sekarang kagak begitu ya, gitu. Ikan yang busuk disimpannya di bawah. Nanti begitu orang beli dicampur sama dia, ya, ikan bagus diambil, ikan yang busuk dimasukin ke dalam kantong. Nah itu namanya nipu di dalam pekerjaan. Nipu itu oleh Rasulullah SAW disebutkan, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu kepada kita, maka orang tersebut bukan daripada golongan kita. Jadi hindarkanlah kita di dalam berusaha itu, di dalam bermata pencaharian itu, usahakanlah kita dalam pekerjaan itu jangan sampai nipu orang, jangan begitu ya. Jangan sampai kita di dalam nyari duit, nyari nafkah, kita nipu orang. Karena orang yang menipu itu oleh Rasulullah SAW bukan dimasukkan ke dalam golongan kami, kata Rasulullah. Wa ma'lumun, dan diketahui, anna kulla insanin, sesungguhnya tiap-tiap manusia, yaitu ya'rifu, mengetahui ini manusia, fi irfatihi, di dalam usahanya atau pekerjaannya manusia, ma akan sesuatu yaqa'u, yang jatuh ini manusia, bihi, dengan sesuatu tersebut, at-taqwa, akan takwa, wama, dan sesuatu, bihi, dengan sesuatu tersebut, yaqa'u, jatuh ini manusia, al-gisya, kepada menipu. Wa qad ja'alallahu ta'ala, dan sungguh telah menjadikan siapa Allah ta'ala, al-abda, kepada seorang hamba, aminan, halnya mempercayai, ala nafsihi, atas dirinya ini hamba, fi irfatihi, di dalam pekerjaannya hamba tersebut, faida ghasya, maka apabila menipu orang tersebut, khona, maka sungguh telah berkhianat orang tersebut, dinahu, kepada agamanya, wa nafsahu, dan dirinya, wan nasa ajma'ina, dan seluruh manusia. Wa ma'lumun, dan sudah diketahui bahwa manusia itu dia punya, kita bilang apa? Punya mata hati. Manusia itu punya di dalam pikirannya dan hatinya bahwa ini nggak boleh. Ini barang jelek dibilang bagus. Apa kata hatinya? Hati kecilnya bilang apa? Ini nggak boleh, ini kayak begini. Barang jelek dibilang bagus, nimbang, ya, gitu. Nimbang, mutinya 1 kilo kurang 1 on. Apa kata hati dia? Ini nggak boleh, ini kayak begini, ya, gitu. Nimbang kurang 1 on, naker. Takerannya sama dia dikasih apa dalemannya, apa dikasih bantalan lagi,
Sehingga bukan seleter, malah seleter kurang. Apa kata hatinya? Tetap hatinya itu ya wa ma'lumun, bahwa seseorang itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan aminan ala nafsihi. Aminan ala nafsihi, dirinya mengetahui kalau ini kagak boleh, ngurangin timbangan, kata mata hatinya, kata mata kecilnya, kata hati kecilnya ini bilang ini nggak boleh, ini haram. Nipu orang dosa, ngurangin timbangan dosa, ngurangin takaran dosa, barang jelek dibilang bagus kagak boleh. Aminan ala nafsihi, dirinya sebenarnya udah mengetahui dengan mata hatinya, dengan hati kecilnya bahwa nipu itu kagak boleh. Gitu ya. Jadi maklum tuh. Maklum. Ya. Tanya aja coba orang yang ngurangin timbangan. Pasti hatinya bilang apa? Nggak boleh nih ngurangin timbangan. Pasti itu. Ya. Coba aja kita dagang. Kita dagang barang jelek dibilang bagus. Apa kata hati kita bilang? Kagak boleh nih begini nih. Barang jelek dibilang bagus. Itu namanya itu namanya maksudnya wa ma ja'alallahu al-'abda amina ala nafsihi. Gitu ya. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, ya, ketika ada seseorang di dalam pekerjaannya, ada seseorang dalam mencari mata pencahariannya, dia menipu kepada orang lain, maka orang tersebut setelah menipu, orang tersebut telah berkhianat. Yang pertama, khana dinahu, dia berkhianat kepada agamanya. Karena dalam agama menipu itu madmumul syar'an, dicela oleh agama, haram hukumnya, berdosa. Ketika nipu maka dia khianat kepada agamanya. Yang kedua, wa khana nafsahu, ini orang berkhianat kepada dirinya. Kenapa? Karena mata batinnya, hati kecilnya, dirinya mengatakan ini kagak boleh. Nipu orang kagak boleh. Barang bagus, barang jelek dibilang bagus kagak boleh. Ngurangin timbangan kagak boleh. Ngurangin takaran kagak boleh. Kata dirinya. Maka begitu dia nipu orang, faqad khana nafsahu, maka sungguh dia telah berkhianat kepada dirinya sendiri. Yang ketiga, orang yang menipu itu waqad khana nasa jami'an. Ini orang telah mengkhianati kepada seluruh manusia. Kenapa? Karena seluruh manusia mereka mengatakan menipu itu hukumnya dosa. Menipu itu hukumnya haram. Menipu itu dicela di dalam agama. Makanya orang yang menipu itu berkhianat kepada tiga. Khianat kepada agamanya, khianat kepada dirinya, dan khianat kepada seluruh manusia. Waqad qalu, dan sungguh telah berkata ini ulama, kullu man nasoha, kullu tiap-tiap man orang, nasoha yang tulus atau murni orang tersebut, fi hirfatihi, di dalam pekerjaannya orang tersebut, walam ya'tamid, dan tidak bergantung orang tersebut, alaiha, atas hirfah pekerjaannya, barakallahu, maka memberkahkan siapa Allah, lahu, bagi orang tersebut, fi ra'si malihi, di dalam pokok modal hartanya, min haisu, dari sekira-kira, la yash'uru, tidak merasakan orang tersebut, hatta yasira, sehingga jadi, ya, gitu. Ini harta sehingga jadi orang tersebut, yaitu min ausa'in nasi malan, daripada luas-luasnya manusia. Apanya yang luas? Malan, hartanya. Gitu ya. Waqad qalu, dan sungguh telah berkata masyayikh kita,
Dan sungguh telah berkata ulama-ulama kita, sungguh telah berkata guru-guru kita. Apa kata masyayikh guru-guru kita? Kullu man nasaha fi hirbatihi wa lam ya'tamid 'alaiha. Setiap orang yang murni, yang tulus di dalam pekerjaannya, dia kerja lillahi ta'ala, dia berusaha lillahi ta'ala di dalam jalan agama Allah, dia nyari nafkah lillahi ta'ala, kerja lillahi ta'ala karena Allah, walam ya'tamid 'alaiha, dan dia tidak berpegangan kepada pekerjaannya. Artinya bagaimana? Dia tidak mempunyai sebuah keyakinan bahwa pekerjaannya lah yang membuat dia cukup. Pekerjaan dialah yang membuat dia cukup. Dia berkeyakinan Allah lah yang mencukupi saya. Pekerjaan saya yang bukan membuat saya kaya, tetapi Allah yang mengkayakan saya. Pekerjaan saya bukan yang mencukupi saya, tapi Allah yang mencukupi saya. Pekerjaan saya bukan yang memberikan duit kepada saya, tapi Allah yang memberikan duit kepada saya. Itu namanya walam ya'tamid 'alaiha. Kerja lillahi ta'ala, tapi dia tidak berkeyakinan kalau dia kaya karena pekerjaannya, nggak ada keyakinan dia. Kalau dia cukup, dia tidak berkeyakinan karena dia cukup karena pekerjaannya. Cukup Allah yang nyukupin, kaya Allah yang memberikan kekayaan, dapat duit Allah yang ngasih duit. Lillahi ta'ala walam ya'tamid 'alaiha. Maka ketika orang dia punya pekerjaan, orang berusaha, orang bekerja lillahi ta'ala, orang kalau udah kerja lillahi ta'ala, ikhlas sudah kerjanya, nggak ada ngedumel. Orang kalau kerja lillahi ta'ala nggak ngegurutu. Orang kalau kerja lillahi ta'ala apa? Nggak apa namanya tuh? Nggak ngedumel, nggak ngegurutu, nggak ngomong di belakang. Itu kalau orang kerjanya lillahi ta'ala, itu namanya man nasoha fi hirbatih. Orang yang tulis, yang murni karena Allah pekerjaannya. Dia tidak akan ngedumel, nggak akan ngegurutu. Kenapa? Karena dia kerjaannya adalah ibadah kepada Allah. Setiap dia megang pekerjaan itu pahala. Capek wajar, hidup itu capek semua. Nggak ada hidup yang nggak capek. Makan capek, tidur capek. Kata siapa bilang makan kagak capek? Capek. Kata siapa bilang tidur nggak capek? Capek. Buktinya nanti bangun tidur sakit pinggang, berarti kan capek. Bangun tidur, palanya rada sakit nih lehernya. Katanya apa? Salah bantal katanya. Apa karena setan bantal? Ya, berarti capek tidur. Kata siapa bilang? Semuanya di dunia capek. Tidur capek, makan capek, semuanya capek. Ya, capek semuanya. Nah kalau nggak mau capek mati. Mati itu disebut dengan ar-rohah. Mati itu al-mautu rohah. Mati itu istirahat. Nanti kita istirahatnya apa? Kita kalau istirahat, yang benar-benar istirahat nanti mati. Kita baru di alam kubur, kita benar-benar istirahat. Kalau masih hidup kagak ada istirahat. Tetap. Ya. Cuman namanya aja bungkus luarnya istirahat, dalam tetap capek. Ya. Capek, karena saya bilang nggak capek. Ya, capek. Oleh karena itu kalau orang tulis nggak ngedumel, nggak ngegerutu, dia nggak berpatokan. Aduh, saya kalau pengen cukup, kalau pengen punya duit, muti apa? Ini gara-gara pekerjaan nih, gitu. Nggak ada dia patokan kayak begitu. Nggak dia berpegang teguh. Tapi dia yang berpegang teguh adalah yang mencukupi saya Allah, yang membuat kaya saya Allah. Semuanya adalah Allah. Maka ulama-ulama kita, guru-guru kita mengatakan orang yang tulus murni dalam pekerjaannya karena Allah dan tidak berpegang bahwa pekerjaannya lah yang mencukupi dia, tapi dia berkeyakinan bahwa Allah lah yang mencukupi dia. Barakallahu lahu fi ra'si malihi min haitsu la yash'uru ala hatta yasira min awsa'in nasi malan. Maka Allah akan memberkahkan hartanya. Hartanya apa? Dibikin berkah. Begitu.
Gitu. Kita ini Masya Allah, jamaah sekalian, teman-teman sekalian, kalau Allah tidak memberikan keberkahan dalam harta kita, kita akan serba kekurangan. Kalau Allah tidak memberikan keberkahan dalam uang yang kita punya, kita tidak akan cukup, pasti tetap kurang. Jadi kalau orang cukup, nyisa, nyangkut, begitu ya, alhamdulillah. Gajinya kecil, penghasilan kecil, alhamdulillah bisa apa ya? Bisa punya motor, gaji kecil, begitu ya? Punya bisa kursi, gaji kecil, punya bisa piring, bisa sendok, mangkok, gajinya kecil. Itu berkah namanya. Allah berikan keberkahan dalam harta kita. Allah berikan keberkahan dalam uang yang kita miliki. Itu namanya berkah. Gitu. Oleh karena itu semoga kalau kita karena Allah dan tidak mempunyai keyakinan bahwa kita cukup karena duit, cukup karena pekerjaan, Allah lah yang mencukupi kita, maka semoga Allah memberkahkan harta kita sehingga min haitsu la yash'uru, sehingga itu orang nggak kerasa, dia nggak merasa, tahu-tahu duitnya banyak, min ausain nasi malan, nggak kerasa dia. Kok duitnya banyak ya? Dari mana nih? Bisa beli anu, dia mikir dari mana duitnya. Ya, bisa beli anu, duit dari mana? Ya, bisa punya anu, duit dari mana? Ya, bingung nih dari mana datangnya itu duit. Itu tandanya barakallahu laka fi ra'si malika. Allah berikan keberkahan dalam harta kita. Sehingga begitu oleh Allah harta kita ditambah semakin banyak, la yash'uru, kita nggak merasa. Tahu-tahu kok banyak ya, kok nambah ya, kan begitu. Gitu. Jadi apa ya? Nggak pernah dihitungin, nambah kok banyak ya. Gitu. Gitu. Udah mau habis datang lagi yang baru. Gitu ya. Udah masih ada, datang lagi yang baru, numpuk lagi, numpuk lagi, numpuk lagi. La yash'uru, dia tidak merasa. Karena dia bekerja karena Allah, dia berusaha karena Allah, dan dia berkeyakinan Allah lah yang mencukupi saya, Allah lah yang mengkayakan saya, sehingga hartanya bertambah, la yash'uru, dia tidak merasa. Ya, itu namanya berkah, begitu ya. Waman ghasyya hirfatahu, waman ghasyya, dan barang siapa ghasyya, menipu orang tersebut, hirfatahu, akan pekerjaannya orang tersebut, in kasyafa haluhu, maka Allah akan bukakan apa haluhu, keadaannya orang tersebut, wa tabaddadat barakatuhu, maka Allah akan cabut, wa tabaddat, maka akan hilang apa barakatuhu, keberkahannya hartanya tersebut. Gitu ya. Waman ghasyya hirfatahu, barang siapa yang menipu, kerjaannya nih nipu dagang, nipu orang, apa aja pokoknya, usaha kerjaannya nipu orang, apa aja nipu dia. Biasanya kalau orang udah nipu, itu pasti in kasyafa haluhu, akan terbuka. Coba aja, ketahuan. Orang dagang ngurangin timbangan, ketahuan tuh ya. Tahu-tahu ketahuan. Itu hukum tuh. Orang main curang, daging babi dibilang daging sapi. Ketahuan, in kasyafa haluhu, terbuka, Allah bukakan keadaannya. Gitu. Takernya dikurangin. Pertama dia kagak ketahuan, sebulan kagak ketahuan, 2 bulan kagak ketahuan. Tapi pasti itu udah janji Allah, orang yang nipu di dalam pekerjaannya, maka Allah akan bukakan in kasyafa haluhu, Allah akan bukakan keadaannya. Yang nipu pasti ketahuan nipunya. Ayo, siapa yang sampai sekarang ya yang nipu kagak ketahuan aja? Ya, ketahuan aja coba, ngurangin timbangan, ngurangin takeran, begitu ketahuan. Ya, gitu. Daging babi dibilang daging sapi, begitu ya.
daging apa namanya tikus dibilang daging sapi, ketahuan tuh nipu orang. Karena hukumnya Allah sudah berikan hukum orang kalau nipu in kasyafahalu, Allah bukakan keadaannya. Yang kedua, orang yang nipu itu watabaddadat barakatuhu, keberkahannya Allah oleh Allah dicabut berkahnya, hilang keberkahannya. Ya, keberkahannya hilang. Sehingga apa akhirnya? Orang yang nipu itu wasara an qaribin, dan jadilah orang tersebut an qaribin, dalam waktu yang dekat. Yadribu memberikan contoh siapa Allah bihi dengan orang tersebut al-mislah akan umpama fil khumuli di dalam fil khumuli di dalam kesulitan. Li'anna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala yaitu ja'ala menjadikan Allah al-faqra akan kepakiran, fil gishi di dalam menipu. Ya, sehingga begitu dia nipu terbuka, oh tukang nipu dia nih, ngurangin timbangan dia, barang jelek dibilang bagus dia, terbuka keadaannya. Oleh Allah dicabut keberkahannya, wasara an qaribin yadribullah al-misla fil khumul, maka kemudian Allah berikan contoh kepada orang lain. Tuh lihat tuh, orang yang nipu mah dikasih susah, udah berkahnya oleh Allah dicabut, keadaannya dibuka oleh Allah, diberikan khumul, diberikan kesulitan, hidupnya mulai susah, bolak-balik kantor polisi, dipanggil polisi, khumul, mulai susah, mulai sulit, begitu ya. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan contoh bahwa orang yang menipu itu di dalam kesulitan, maka Allah Ta'ala ja'alal faqra fil gissi, Allah akan menjadikan kefakiran itu ada di dalam menipu. Jadi kalau orang sering nipu, itu ujung-ujungnya fakir. Orang kalau sering nipu, ujung-ujungnya bangkrut. Gitu ya. Ujung-ujungnya tuh. Wal barakata fit taqwa, dan Allah menjadikan keberkahan di dalam takwa. Jadi kalau pengen berkah, dagangnya benar, dagangnya jujur, begitu ya. Sholat 5 waktunya nggak ditinggalin, gitu. Dagang-dagang, waktu sholat, begitu ya. Nggak gara-gara dagangan dia kagak sholat, gara-gara pekerjaan dia kagak sholat, begitu ya. Coba kalau ada orang yang berusaha, dia bekerja, meninggalkan sholat ibadah kepada Allah, meninggalkan ketakwaan kepada Allah, maka orang tersebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kefakiran dan diangkat keberkahannya, gitu ya. Jadi kalau kita pengen berkah, nyari duitnya jangan nipu orang. Kalau pengen berkah, nyari duitnya jangan ninggalin ibadah yang wajib seperti ibadah sholat 5 waktu, gitu ya. Jangan gara-gara kerjaan ninggalin puasa Ramadan 1 bulan, jangan begitu ya. Jangan. Ya, nanti Allah dicabut keberkahannya. Gitu. Jadi alhamdulillah kita bisa kayak begini karena berkah. Jadi kalau nggak ada berkah dari Allah nggak bisa kita. Jadi kalau pengen berkah itu milik Allah. Berkah itu milik siapa? Milik Allah. Jadi kalau ente pengen dapat keberkahan, mintanya ke siapa? Kepada Allah. Gimana caranya minta kepada Allah supaya berkah hidup ini? Jalanilah seluruh perintah-perintah Allah, jauhilah larangan-larangan Allah, maka akan turun keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya? Gitu. Waqad hassal masyayikh wallahu a'lam.